Hari ini 20 Mei 2025, kembali dengan saya pembahasan XAUSD. Seperti yang kemarin saya sudah bilang, pembentukan base di sini akan cukup lama, akan tektok atas bawah, which is a good things. Kenapa? Ya karena nggak ada perubahan yang signifikan di dalam market, teman-teman sekalian. Kalian bisa juga perhatikan itu. Apakah dia akan melanjutkan penurunannya? We didn't know. Apakah dia akan balik bullish? We also didn't know. Tapi at least di sini kita tahu adalah saat ini dia tertahan lumayan lama. Yang mana kalau dia berhasil break 3200 dalam daily-nya, maka dia akan drop signifikan sampai 3150, 3100. If not, maka akan retest lagi area-area atasnya. Kali ini saya akan berikan area atasnya aja biar teman-teman juga bisa lihat, which is itu di 3238. Kalau kita ngomongin setiap tails yang terbentuk, tail terakhir ini di 3249 untuk tailsnya di hari kemarin, previous daily high-nya. Ya. Jadi selama dia masih dalam inner liquidity di sini, perubahannya tidak akan begitu signifikan, hanya akan ajar atas bawah bolak-balik. Jadi dalam daily still in a sideways momentum, ya, still in a sideways momentum. Apakah ada perubahan yang signifikan? No, kecuali nanti ada dorongan, entah dia naik sekencang-kencangnya bisa sesignifikan itu, misal 300-400an pips, atau mungkin dia drop 300-400an pips juga. Ya, jadi sekarang masih bisa tektokan teman-teman, nggak perlu khawatir. Kita akan pindah ke H4, H4-nya kita masuknya di Oanda kita di naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan ya bahwa di sini memang droppingnya lebih kuat, drop lalu drop kembali, rebound sedikit, ketahan. Ini supply yang saya bilang kuat sekali supply ini. Kenapa? Karena dia dari ini bisa nahan pergerakan di Jumat untuk lanjut drop, naik lagi di Senin, ketahan lagi dan lanjut drop. Which is salah satu level yang menarik untuk diperhatikan. Kalau misalnya kita ngomongin berdasarkan trendline, di sini kalian bisa perhatikan ya bahwa dia selalu membentuk yang namanya higher low, higher low. Walaupun high-nya tetap di equal high. So harapan kita apa? Harapan kita adalah dia bisa berhasil breakout level atasnya seandainya kita mau dia bullish balik. If not, dan dia bergerak membentuk yang namanya lower low, maka dia akan terus melanjutkan penurunannya. Sekarang kita masuk ke H1, tempat kita akan melaksanakan trading yang ingin kita jalankan. Ini beberapa akan saya hapus dulu. Nah, untuk yang di sini bawahnya ini masih oke lah. Kita fokus dengan yang terbentuk sekarang aja. Kenapa kita fokus dengan yang terbentuk sekarang aja? Jawabannya sederhana, teman-teman sekalian. Karena kita melihat tadi dalam time frame yang besar dia pergerakannya sebatas sideways. Jadi nggak perlu kita terlalu jauh memperhatikan, oh dia akan ada ke sini, oh dia akan ada ke situ. Nggak perlu. Nah, ini karena kalian bisa perhatikan bergerak gap ketutup, ini sebenarnya gap hanya di Oandanya aja. Lalu bergerak di atas 3245, 3246, ini masih nggak berhasil di breakout, which is a good things, dan ini masih tetap akan menjadi area sell high risk-nya saya. So, semua sell high risk kemarin, termasuk juga sell medium risk-nya akan tetap sama. Ya, 3244, 3246 selama 44 tidak di breakout dia 1, 3251, 3253 selama 3251 tidak di breakout dia 1, dan medium risk di 3263, 3265, titik, selesai. Gitu. Nah sekarang apa yang kita perlu cari? Yang kita perlu cari adalah harapan seandainya dia menjadi bullish balik. Kalau di sini kita ngeliat trend line up, dia drop sampai bawah sini, ini di 3190-an teman-teman. Seandainya dia balik lagi drop ke bawah sana, atau misalnya di level sini 3187. Apakah kita perlu marking that kind of level? It's actually yes. Kita bisa marking that kind of level. Kita tarik Fibonacci retracement dari sini, tarik sampai paling atas. Up, dapat. Maka kita bisa ngelihat dua level tambahan baru ya, yang tadi saya bilang 3190-an 179-nya di 3173, which is ya sama aja yang kayak kemarin kita patok sebagai area buy kita. Ya, so di sini 3190 sampai ke 3188 akan menjadi area untuk kita entry buy high risk. Saya kecilkan, saya ganti warnanya jadi biru. This one also saya ganti warnanya jadi biru, selesai. Ya. Menjadi dua level yang menarik untuk kita perhatikan, 3190, 3188 high risk, 3174, 3172. Sekarang saya akan turunkan time frame-nya teman-teman sekalian. Ini saya akan turunkan time frame-nya. Kita lihat di M15. Nah, di M15 sini ini sama teman-teman, sellernya lebih kuat, tapi kita bisa ngeliat ada level sell yang menarik di atasnya. Ada dua level sell yang menarik. Pertama level sell di sini, yang kedua adalah level sell di sini. Which is ini saya akan patok 3227 sampai 3225. This one. Ini saya akan ambil, saya tarikin dia ke atas. Ini 3236, 3236 sampai ke 3234. Udah.
Jadi sebelum ke 3244 3246 ada dua supply yang harus dia breakout, dan ini supply-nya lumayan signifikan teman-teman sekalian. Dan ini seandainya kita tarik Fibonacci retracement from this one to this one. Kalian lihat di 618 3221 79 ada di 3226, which is di pertengahannya mereka. Dan seandainya level ini kuat menahan, ini kan kalian bisa perhatikan ya. Seandainya level ini kuat menahan, this one, maka potensial dia bisa bullish makan sampai 618 dan 79 juga terbuka lebar. Makanya saya akan berikan patokan area di sini 3206. Ya, saya turunkan, ambil makanan yang sebelah bawahnya 3206 sampai ke 3204. Di sini. Ini saya akan ganti warnanya jadi merah. Ini saya akan ganti jadi merah juga. Kenapa? Karena kita ngambilnya dari dalam long time frame. So ini adalah demand minor. Ini merah, tapi yang atas ini saya tetap jadikan dia sebagai biru. Maka sekarang kita ketemu sell zone untuk scalping 3225 3227 dan buy zone untuk scalping ada di 3206 3204. Simpelnya di situ. M5 juga sama, kalian bisa perhatikan ya, up, drop, ketahan, baru dia bullish. Jadi kalau seandainya level ini di retest kembali dan masih kuat banget ya, masih kuat banget untuk bertahan, dia big potential masih akan terus melanjutkan penguatannya. Ingat teman-teman, patokan kita adalah sampai 3200 ya. Kenapa? Karena 3200 itu kan angka psychology. Jadi karena 3200 angka psychology, jadi kemungkinan akan beberapa kali entry buy dan buy di sekitaran itu 3206 ini sampai ke 3200. So, sekarang saya akan kembali rekap. Sell zone ini sebenarnya sama persis semuanya, hanya ada tambahan 3234 3236 saja. Semuanya sama persis seperti sell zone kemarin yang saya bahas dalam Mapkingan. Buy zone untuk yang scalping ada di 3206 3204 seperti biasa teman-teman. Merah artinya buat scalpingan. Dan kalau misal scalpingan, patokannya sederhana. Kalian scalping di lower time frame zone, cari profit 5-10 pips untuk scalpingan itu cukup. Kalau misal tiba-tiba ada momentum, entah dia momentum langsung bullish atau misal dia bearish, anggapan, dan dikasih 30 plus pips, hitung sebagai bonusan. Dan selalu pastikan kalian fokus dalam konfirmasinya itu di lower time frame. Kenapa? Karena kita ketemu zona 2 ini dalam time frame yang lebih rendah di M15 tadi. Ya, untuk buy 3190 3188 dan yang selebihnya di bawah ini sama juga seperti kemarin. Nggak ada berubah karena nggak dimakan sama sekali. Ya, tidak diwarok sama sekali. So maybe that's all untuk penjelasan dari Mapking XAUSD. Bagi teman-teman di Grow Account, nothing to be worry about karena kalian pasti akan selalu dapat Mapkingan ini. Saya akan selalu share Mapkingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman di publik, kalian bisa nanti menonton ulang karena saya pasti akan re-upload video penjelasan Mapking XAUSD khusus ini di YouTube saya. Jadikan Mapking ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga membantu.